Saudara-saudara, mana yang lebih baik, kulit putih atau kulit hitam? Jikalau kita melihat kenyataan sekarang, apa yang dianggap baik dan ideal itu seringkali diidentikan dengan kulit putih. Dalam berbagai kontes kecantikan, hampir selalu yang menang adalah perempuan dengan kulit putih. Dan standar dunia yang mengatakan wanita cantik itu adalah yang berkulit putih. Itulah propaganda yang berhasil mempengaruhi pikiran kita selama puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Memang akhir-akhir ini propaganda itu dilawan dengan semakin gencarnya kampanye untuk memperjuangkan kesetaraan. Yang namanya cantik tidak harus kulit putih, namun juga kulit coklat, kulit kuning, atau kulit hitam sekalipun. Dan kita melihat sudah mulai bermunculan pemenang-pemenang kontes kecantikan tidak didominasi melulu oleh kulit putih, namun juga kulit coklat, kulit kuning, bahkan kulit hitam. Ini menunjukkan hal yang positif, bahwa manusia mulai sadar adanya kesetaraan. Kesetaraan ras dan kesetaraan warna kulit. Namun tentu, sejarah dunia termasuk sejarah bangsa kita adalah sejarah di mana sara, suku, agama, ras, dan antar golongan begitu mudahnya dipolitisasi. Inilah yang perlu kita waspadai dan kita sadari. Saudara-saudara, kembali saya ikut urun rembuk. Di rubrik yang lalu kita sudah mengulas tentang gereja dan pluralitas, dan isu yang kedua yang akan diulas saat ini adalah tentang politisasi sara. Nah, GKJ mengajak kita untuk mewaspadai politisasi sara. Isu-isu sara memang isu-isu yang seringkali dimainkan dalam percaturan atau pertarungan politik. Karena itu berpotensi besar untuk menggerakkan massa, mempengaruhi opini. Nah, seringkali isu sara digunakan demi kepentingan politik, namun hasilnya justru adalah kekerasan, baik secara fisik maupun verbal. Indonesia telah sekian lama mengalami berbagai macam kekerasan yang berbau sara, baik suku, agama, ras, maupun antar golongan. Nah, terkait dengan itu, GKJ menyerukan 3 hal. Yang pertama adalah GKJ dipanggil untuk mengambil bagian dalam program-program pendidikan politik. Maksudnya adalah untuk mendorong kita semua memahami bahwa politik memiliki cara permainan yang kadang-kadang harus diwaspadai. Nah, dengan memahami isu-isu politik, kita tidak akan mudah terombang-ambing atau terpengaruh begitu saja terhadap politisasi sara, sehingga tidak mudah membenci atau merendahkan sara yang lain. Yang kedua, GKJ dipanggil untuk mengembangkan spiritualitas kehadiran gerejawi yang ramah terhadap keberbagian sara. Isu agama sudah kita bahas yang lalu, kali ini fokusnya adalah tentang suku, ras, dan golongan. Yang ketiga, GKJ dipanggil untuk berpartisipasi dan kritis terhadap setiap pesta demokrasi. Kalau kita melihat pesta demokrasi di Indonesia, baik itu pilkada, pileg, maupun pilpres, selalu saja muncul isu-isu sara. Suku apa yang lebih baik daripada suku lain, ras apa yang dilarang memimpin, lalu warna kulit seperti apa yang baik dan yang tidak baik, dan seterusnya. Nah, itu perlu diwaspadai. Dan yang keempat, GKJ dipanggil untuk memperkuat pemahaman kebangsaan untuk melawan praktik politisasi sara. Nah, saudara-saudara, belum lama memang mencuat isu tentang ketidakadilan yang berbasis ras, khususnya yang terjadi di Amerika, ketika ada seorang polisi kulit putih menangkap seorang demonstran kulit hitam namanya George Floyd, yang kemudian orang kulit hitam itu diborgol, terjatuh, dan lehernya ditindih dengan lutut dari sang polisi. Dan akhirnya lelaki kulit hitam itu kemudian harus meninggal dunia. Nah, aksi itu kemudian memicu kontroversi dan membuat banyak orang kemudian melayangkan keberatannya. Ada banyak kemudian aksi demonstrasi yang terjadi.
Nah, nampaknya sensitivitas kulit putih dan kulit hitam atau sensitivitas ras-ras tertentu itu masih begitu mengakar dalam masyarakat. Pemisahan kulit putih dan kulit hitam sudah sekian lama di Amerika, namun ternyata meskipun kemajuan dan keterbukaan sudah berkembang, juga belum pulih. Di Indonesia, ras, misalnya terhadap orang-orang Tionghoa, juga ada banyak sekali trauma. Ketika orang-orang Tionghoa dianggap sebagai warga kelas 3, dianggap sebagai orang-orang yang harus dijauhi, dianggap sebagai orang-orang yang tidak punya hak bermasyarakat seperti orang-orang lain. Dan itu menyisakan berbagai macam pola hidup yang seringkali membuat ketidakadilan terjadi. Kita masih ingat peristiwa 1998, ketika ada penjarahan, pembunuhan, penyiksaan, dan pemerkosaan yang ditujukan kepada orang-orang beretnis Tionghoa. Sungguh peristiwa yang memprihatinkan. Juga berulang kali terjadi ketidakadilan serta kekerasan kepada orang-orang sahabat-sahabat kita dari orang Timur atau orang Papua misalnya. Dan itu menunjukkan bahwa dalam benak banyak orang masih ada anggapan bahwa warna kulit tertentu, ras tertentu lebih unggul daripada warna kulit atau ras yang lain. Inilah yang semestinya juga perlu dibongkar. Kita harus ingat juga peristiwa yang sangat mengerikan, barangkali yang paling kejam dalam sejarah manusia, yaitu peristiwa Holocaust yang terjadi di Jerman ketika Nazi di bawah pemerintahan Adolf Hitler membantai jutaan orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena ada propaganda, ada anggapan bahwa ras Arya, ras kulit putih, ras Jerman itu adalah ras yang paling unggul. Maka ras-ras yang lain, terutama Yahudi, haruslah dimusnahkan. Dan propaganda itu berhasil mempengaruhi banyak sekali orang. Dan waktu itu, kebanyakan gereja di Jerman juga ternyata mendukung apa yang menjadi kebijakan Hitler atau Nazi, membantai orang-orang Yahudi misalnya. Nah, kita berharap peristiwa-peristiwa semacam itu tidak berulang. Dominasi warna kulit, dominasi ras perlu dikritisi. Dan itulah yang juga menjadi keprihatinan kita semua sebagai warga gereja, agar tidak mudah terpolitisasi sara. Manusia terlahir dengan keanekaragaman. Selain agama, adalah keanekaragaman ras. Sesungguhnya tidak ada ras yang lebih unggul daripada ras yang lain. Tidak ada warna kulit yang lebih unggul daripada warna kulit yang lain. Maka manusia itu diciptakan setara. Namun mengapa ada kekerasan dan pembedaan? Yaitu terjadi karena politisasi, karena kekuasaan. Maka mari kita menghargai semua orang dengan latar belakang suku, dengan latar belakang ras, maupun golongan manapun. Meskipun kita punya pengalaman yang seolah-olah mengesankan bahwa warna kulit tertentu itu negatif, ras tertentu itu negatif, ya janganlah itu menjadi sesuatu yang membuat kita gebiah-uyah, menganggap semua orang dari ras tertentu atau warna kulit tertentu itu kemudian juga sama negatifnya. Sama sekali tidak. Apakah Yesus berkulit putih, atau berkulit kuning, atau berkulit coklat, atau berkulit hitam? Gambaran-gambaran tentang Yesus selama ini pun didominasi oleh gambaran kulit putih. Namun jangan salah saudara-saudara, ada sangat banyak gambaran Yesus yang lain. Yesus Asia yang berkulit coklat, berkulit kuning, yang bermata sipit, atau bahkan banyak gambaran tentang Yesus yang berkulit hitam. Yesus orang Afrika misalnya. Nah, gambaran-gambaran itu ingin menunjukkan bahwa tidak selalu apa yang mendominasi itu lantas bisa dianggap sebagai kebenaran tunggal. Ada banyak alternatif yang perlu dilihat, yang membuat kita kemudian merenungkan dan berpikir bahwa barangkali kita selama ini termakan oleh propaganda, oleh politisasi sara. Superioritas kesukuan juga rawan terjadi dalam gereja yang bernama GKJ, Gereja Kristen Jawa. Dulu dalam bahasa Inggris, GKJ itu diterjemahkan sebagai Javanese Christian Church. Jadi gereja Kristen yang bersifat Jawa. Nah, terjemahan itu menyeratkan bahwa
elemen kejawaan itu kemudian mendominasi. Lalu saya lupa sejak tahun berapa terjemahan bahasa Inggris tentang GKJ diubah. Bukan lagi Javanese Christian Church, melainkan Christian Churches of Java. Jadi gereja Kristen di Jawa. Dikandung maksud agar kemudian GKJ terbuka, dan sampai sekarang pun GKJ sudah banyak sekali terbuka. Anggotanya tidak hanya orang-orang yang beretnis atau bersuku Jawa. Jawa tidak lagi dipahami sebagai sebatas darah, keturunan, atau etnisitas. Namun Jawa adalah sebuah pandangan hidup, falsafah hidup. Bukankah sudah banyak orang Jawa yang hilang Jawanya? Akeh wong Jawa sing wis ilang Jawane. Bahkan orang-orang yang bukan Jawa malah lebih Jawani daripada orang yang bersuku Jawa misalnya. Nah, ini menjadi perenungan untuk kita semua. GKJ menjadi gereja yang multikultur. Bahkan banyak pendeta GKJ tidak berasal dari orang-orang yang bersuku Jawa. Ada yang orang Batak, ada yang orang Manado, ada yang orang Timur, ada yang orang Bali, dan lain sebagainya. Jadi inilah kenyataan hidup kita sekarang, multikulturalisme, keanekaragaman suku maupun ras yang harus diterima dengan baik. Semoga Tuhan memampukan kita semua hidup secara adil, melihat semua etnis, semua suku, semua ras, dan warna kulit sebagai sama-sama manusia yang berharga di hadapan Allah. Amin.